Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini ada saya, Keisha Emanuela. Kemudian ada teman saya, Jennifer Aurelia, dan juga Agnes Anabel. Di sini kami akan menjelaskan dan juga mempresentasikan tentang Brazilian e-commerce. Jadi salah satu e-commerce terbesar di Brazil yaitu ada Olistore. Olistore ini merupakan marketplace dan juga departemen store terbesar di Brazil, di mana Olistore ini menghubungkan seller-seller kecil dari seluruh Brazil ke saluran tanpa kerumitan dan dengan satu kontrak. Di mana melalui Olistore, pedagang itu bisa berjualan produk secara online dan mengirimkannya secara langsung ke pelanggan. Jadi ini ada salah satu contoh dari website Olistore itu sendiri. Kemudian kategori-kategori produk yang dijual oleh Olistore ini juga beragam, mulai dari elektronik, fashion, produk kecantikan, produk untuk anak-anak dan juga baby seperti mainan dan kebutuhan lainnya, sampai dengan aksesoris kendaraan dan masih banyak lagi. Next, ada cara kerja dari Olistore. Jadi pelanggan itu bisa melihat-lihat produk yang ada di websitenya Olistore, kemudian mereka bisa membeli produk dari Olistore. Kemudian seller akan menerima pemberitahuan pesanan dan seller bisa mengirimkan barangnya itu ke mitra logistik dari Olis. Kemudian mitra logistiknya akan mengirimkan produk ke pelanggan dan setelah barangnya sampai, pelanggan bisa memberikan survei review bagi produknya itu dan juga bagi layanan dari Olistore. Selain itu ada beberapa fitur yang disediakan oleh Olistore, mulai dari harga, atribut produk, kategori produk, kemudian kinerja dari pembayaran dan juga pengiriman, dan juga ada review pelanggan, dan masih banyak lagi. Next, kita akan menganalisis dataset dari Brazilian e-commerce, di mana analisis ini kita lakukan supaya kita tuh bisa mengetahui bagaimana perilaku belanja dari masyarakat, terutama masyarakat Brazil. Kemudian kita bisa tahu kepuasan pelanggan terhadap produk dan juga terhadap layanan dari Oli Store. Kita juga bisa tahu kategori-kategori produk yang populer dan disukai oleh masyarakat, dan masih banyak lagi analisis-analisis yang bisa kita lakukan, di mana hasil dari analisis ini akan membantu kita untuk mengambil keputusan. Kemudian kita beralih ke Python. Yang pertama yaitu kita akan mengimport data terlebih dahulu. Kita akan menggunakan 3 kode, pandas spd, matplotlib, pyplot, splt, seabird sns. Nah, ini apa aja? Jadi sebenarnya ini disingkat supaya mempermudah pemanggilan data aja. Nah, PD ini untuk mengolah data. Kemudian PLT ini untuk grafik kita. Nanti SNS ini untuk mempercantik grafik kita. Biasanya juga cocok untuk grafik seperti heatmap, boxplot, ataupun scatterplot. Kemudian kita akan mengakses G Drive kita. Jadi kita akan menyambungkan dengan Google Colab eh, dengan menggunakan drive titik mount ini pada folder tujuan kita. Kemudian kita akan baca datanya dengan menggunakan variabel seperti ini. Ini sebagai alamat folder di mana file CSV disimpan. Nah, terus PD read CSV untuk membuka file CSV, kemudian dijadikan tabel data frame. Kemudian dipasang-pasangkan. Nah, ini untuk mempermudah pemanggil data juga, data A, B, C, D ini. Kemudian kita akan menggabungkan data. Nah, di sini kita menggunakan variabel data underscore gabung ini. Kemudian isinya ada PD merge dan ini menyambungkan data A, B, C, D, E. Nah, di sini on ini untuk melanjutkan, untuk menyambungkan ke produk ID. Kemudian how left ini untuk mempertahankan data utama kita yaitu data A. Nah, dan selanjutnya, kemudian sebenarnya harusnya ada geolocation tapi nggak bisa karena eh, datanya tidak matching, di mana seharusnya ini melihat produk ID, customer ID, seller ID, tapi geolocation tidak ada ID. Jadi nggak bisa dimasukkan ataupun disambungkan dengan data lainnya. Kemudian kita mengecek hasil akhirnya dengan data gabung.info. Nah, dicek apakah sudah benar atau enggak. Seperti ini.
Oke, jadi kita lanjut ke proses data cleaning. Yang pertama, kita menampilkan data yang sudah kita gabung supaya kita tahu setelah digabung itu bentuknya seperti apa, kurang lebih isinya, kolom-kolomnya itu kayak gimana. Jadi pertama kita tampilin dulu, terus lanjut di sini kita mengubah data eh, tipenya menjadi integer. Jadi hal ini kita lakukan supaya untuk menstandarisasi tipe data kita, supaya datanya itu nanti bisa dihitung karena dia tipenya itu sama, yaitu integer dan juga untuk menghindari error dalam proses analisis dan juga visualisasi. Jadi untuk yang kita ubah itu ada dari order item ID, product length, height, dan juga width. Selanjutnya, di sini kita tampilkan kolom dari produk length karena selanjutnya ada yang mau kita ubah dari kolom ini, dari data produk length ini, supaya kita tahu kira-kira ini nilainya berapa. Terus kita tampilkan dulu untuk produk length yang panjangnya lebih dari 50 cm. Terus lanjut kita ubah buat produk yang panjangnya lebih dari 50 cm ini jadi 50 cm. Nah, hal ini tuh kita lakukan untuk menghindari nilai-nilai yang cenderung ekstrim. Karena jumlahnya itu cenderung sedikit, jadi kami itu menganggap kalau panjang produk yang wajar itu ada di maksimal 50 cm. Hal ini juga kita lakukan untuk menjaga stabilitas dari proses analisis. Lanjut, di sini kita menghapus data produk ID yang duplikat, yaitu dengan drop duplicate. Hal ini kita lakukan untuk menjaga agar setiap produk itu hanya muncul sekali dan mencegah adanya bias dalam proses analisis yang kita lakukan. Selain itu, nanti dalam proses perhitungan itu supaya tidak terjadi double-double gitu. Kalau misalnya produk ID-nya itu double-double. Lanjut ke proses menghitung data yang kosong, yaitu menggunakan ISNA sum. Kemudian lanjut ke menghapus data yang kosong, yaitu menggunakan dropna. Nah, jadi kita menghapus data yang kosong ini supaya data yang kita punya itu memang benar-benar 100% lengkap tanpa nilai yang kosong. Sehingga dalam proses analisis itu, kita itu hanya menggunakan data-data yang memang benar-benar valid, lengkap, dan juga akurat kayak gitu. Lanjut di sini kita tampilkan nilai-nilai unik dari customer stage, bisa dilihat. Kemudian kita buat kategori, kategori dari customer stage ini kita buat. Lanjut di sini kita cek data yang tidak sesuai, pakai difference inconsistent data. Kita cek data yang tidak sesuai, baru kita tampilin data-data yang tidak sesuai. Nah, hal ini kita lakukan supaya untuk mempermudah proses kita menandai baris-baris mana saja yang nilainya itu nggak sesuai sama kategori yang udah kita buat. Terus untuk memfilter baris-baris yang kira-kira bermasalah. Karena ini kan langsung ditandai mana yang false, mana yang true kayak gitu. Lanjut di sini kita menampilkan nilai unik dari data seller city. Nah, ini kita supaya kita bisa tahu datanya itu ada apa-apa aja dan kita bisa deteksi di mana yang dia bermasalah. Contohnya di sini ada Ribeirão Preto atau Sao Paulo dan SP atau SP. Dua data ini kan sebenarnya berasal dari kota yang sama yaitu Sao Paulo. Lanjut, karena kita sudah tahu ada data yang salah, kita ubah data seller city yang salah untuk membuat datanya itu jadi konsisten. Jadi data tadi yang salah, SP atau SP sama Ribe, Ribeirão Preto atau Sao Paulo ini kita ubah jadi Sao Paulo. Hal ini kita lakukan supaya untuk membersihkan format dari seller city-nya itu tadi, supaya saat kita analisis nanti itu dia kan sebenarnya kota yang sama, tapi namanya berbeda supaya mereka tuh memang dianggap dari kota yang sama bukan dari kota yang berbeda meskipun namanya berbeda. Maka dari itu namanya harus kita samakan. Nah, ini kita lanjut kita tampilin buat ngecek apakah benar-benar sudah berubah. Di sini sudah hilang buat yang SP atau SP sama yang satunya tadi. Lanjut di sini kita mengubah format tanggal. Jadi pertama kita ubah dulu dia supaya formatnya jadi date time, baru kita ubah jadi DD, MM, YYY. Hal ini kita lakukan untuk mencegah error dari tanggal yang
invalid. Selain itu juga untuk menyiapkan dataset yang selanjutnya akan kita gunakan untuk menganalisis seperti timelinenya, terus waktu pengiriman, durasi, dan lain-lain. Kita bisa lihat setelah kita tampilkan di sini, itu dia data tanggalnya sudah benar. Jadi mulai dari tanggal, bulan, lanjut ke tahun, kayak gini. Nah, di sini ada data manipulation. Pertama-tama, di sini kami menampilkan data-data tertentu, yang dimana kami menggunakan kolom order ID, customer ID, order status, order item ID, payment type, dan payment value. Nah, pemilihan kolom ini itu berdasarkan variabel yang berkaitan dengan transaksi customer dan metode pembayaran. Selanjutnya, di sini kami menampilkan customer sebanyak transaksi. Di sini kami menggunakan grouping. Nah, di sini kami mau menghitung total nilai transaksi dari masing-masing customer. Nah, hasilnya itu menunjukkan total kontribusi transaksi dari masing-masing pelanggan. Nah, dari data ini, kita dapat melihat pelanggan yang berkontribusi banyak terhadap penjualan. Sehingga perusahaan itu juga bisa menyusun strategi bisnis terhadap dari pertimbangan data ini. Lalu, di sini kami juga mengurutkan total pembayaran terbesar. Nah, dari data yang tadi, kami melakukan sorting menjadi 5 pelanggan dengan kontribusi pendapatan terbesar bagi perusahaan. Nah, dari data ini, nantinya perusahaan tuh bisa memberikan benefit khusus terhadap top spender ini. Contohnya memberikan kayak loyalty program atau diskon atau penawaran khusus lainnya. Nah, hal tersebut tuh juga tujuannya untuk meningkatkan kepuasan dan uh, mendorong loyalitas pelanggan terhadap perusahaan kita secara jangka panjang. Selanjutnya di sini kita melakukan filter data untuk menampilkan review score dengan nilai tertinggi, yaitu review score yang skornya 5. Di sini kami melakukan customer satisfaction analysis yang difokuskan dari review score berpoin penuh, yaitu 5. Nah, tujuannya itu agar perusahaan itu dapat memahami pola transaksi pelanggan yang puas terhadap produk yang setelah dijual. Sehingga perusahaan itu juga bisa menjadi evaluasi dan tetap bisa mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan dan juga kualitas dari produk yang dijual. Selanjutnya, di sini kami menghitung durasi pengiriman aktual, yang dimana kami mencari dari selisih antara tanggal pembelian dengan tanggal barang diterima oleh pelanggan. Nah, di sini tujuannya untuk untuk mengukur kinerja dari proses pengiriman produk yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Lalu setelah itu kami juga menghitung keterlambatan pengiriman. Ini kami temui datanya dari membandingkan data estimasi pengiriman dan juga tanggal barang diterima. Nah, dari sini perusahaan itu dapat melakukan identifikasi pesan mana yang mengalami keterlambatan dalam pengiriman. Selain itu juga bisa dievaluasi dari kualitas layanan logistik yang digunakan oleh perusahaan. Nah, sekarang kami melakukan pembagian pengelompokan panjang produk ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama short, medium, dan long. Nah, tujuannya dari pengelompokan itu supaya untuk mendukung perencanaan dan standarisasi packaging. Jadi nantinya perusahaan itu akan segmentasi berdasarkan dimensi fisiknya untuk kebutuhan operasional dan logistik. Jadi perusahaan itu bisa menetapkan standar ukuran packaging untuk tiap kategori produk ini sesuai dengan short, medium, atau long. Sehingga untuk menentukan kemasannya itu perusahaan dapat lebih efisien. Kemasan yang digunakan secara ukuran dan juga biayanya itu sesuai dengan produk yang terjual. Nah, di sini kami juga melakukan memakai fungsi drop untuk menghapus kolom review comment message karena di sini kurang efektif untuk ditampilkan. Lalu kami membuat kolom baru yaitu produk volume yang dimana dapat dari pengkalian dari data panjang, lebar, dan tinggi. Nah, selanjutnya dari data yang tadi,
kami menghitung frekuensi dari masing-masing volume tersebut. Tujuannya untuk menampilkan frekuensi kemunculan tiap volume produk. Dengan ada data ini, perusahaan itu dapat mengetahui distribusi ukuran produk untuk merencanakan kebutuhan kemasan. Jadi untuk menyiapkan kira-kira tiap kemasan, tiap rentang ukuran tertentu tuh menyiapkan kemasan ini butuh lebih banyak atau lebih sedikit, sesuai dengan dari histori penjualannya. Lanjut, di sini kami menggunakan pivot table untuk meringkas jumlah pesanan berdasarkan kota dan wilayah pelanggan dengan status pesanan yang sudah terkirim. Nah, dari data ini, kami dapat melihat wilayah dengan frekuensi pemesanan tertinggi, khususnya untuk yang sudah terkirim. Kemudian kita akan melihat pemesanan paling banyak berdasarkan negara dan kota. Nah, di sini kita menggunakan pivot table supaya lebih ringkas aja datanya. Nah, di sini supaya kelihatan aja customer city-nya gimana. Terus kita gabungin sama values dari order status yang di count menggunakan kata delivered ini. Nah, jadi bisa terlihat kalau negara ST dan City Sao Paulo ini paling banyak kan ya. Nah, ini paling banyak yang top 5 ini ya Rio de Janeiro juga, Belo Horizonte, Brasilia, sama Porto Alegre, dan lain sebagainya. Nanti satu-satu. Nah, jadi kita bisa menargetkan eh, customer kita yang paling tertarik, yang paling banyak memesan itu di kota mana saja dan negara mana saja. Tuh. Kemudian kita berlanjut ke sini. Sebenarnya ini untuk konversi data ke Excel aja supaya kita bisa download menggunakan eh, konversi data ke Excel begitu. Oke, kita lanjut ke proses data visualization. Jadi yang pertama, di sini kita menghitung total penjualan berdasarkan dari kategori produk. Kemudian kita urutkan mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil dan kita ambil 5 yang paling banyak dan jadinya grafiknya seperti ini, yaitu top 5 produk kategori by total sales. Kita bisa lihat ada 5 kategori yang paling banyak penjualannya. Nah, dari grafik ini, kita bisa menentukan kategori-kategori mana yang harus kita prioritaskan, mulai dari menambah stok persediaannya, karena kita tahu mereka ini produk-produk yang paling laku, pastinya stoknya itu cepat habis. Di sini kita bisa prioritaskan untuk stoknya dari 5 kategori yang ada di sini. Lanjut, karena mereka itu penjualannya paling banyak, jadi potensi buat profit yang paling besar itu juga ada di mereka. Kita bisa tambah variasi-variasi produk untuk kategori-kategori ini supaya ada peluang buat dapat profit yang lebih besar lagi. Selanjutnya dari 5 produk ini bisa kita pelajari gimana marketingnya mereka supaya mereka itu total salesnya bisa banyak, kemudian bisa kita adaptasi caranya itu buat produk-produk yang lain sehingga produk yang lain bisa menyaingi kategori produk 5 produk ini kayak gitu. Kemudian, dengan kita tahu 5 kategori produk yang paling laku, hal ini tentunya berguna untuk pengembangan bisnis kita ke depannya. Seperti misalnya dalam investasi, kita bisa invest lebih ke kategori-kategori ini karena mereka punya potensi yang besar ke depannya. Selanjutnya, di data visualization, kami juga membuat grafik, yaitu kita melihat jumlah transaksi per pembayaran, per jenis pembayaran. Jadi di sini kami menggunakan sumbu X dengan variabel jenis pembayaran dan sumbu Y-nya itu menggunakan variabel jumlah transaksi. Di sini kita dapat melihat bahwa penggunaan pembayaran dengan menggunakan credit card adalah yang paling tinggi. Nah, dari data ini itu bisa menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk menetapkan strategi promosi. Misalkan perusahaan memberikan diskon ataupun cashback untuk pelanggan yang melakukan pembayaran dengan menggunakan credit card. Nah, selain untuk tujuan strategi promosi, data ini tuh juga bisa menjadi pertimbangan perusahaan untuk mempertahankan metode pembayaran kredit card, sehingga hal tersebut tuh juga berpengaruh terhadap kenyamanan dan kepuasan konsumen, terutama dalam cara pembayaran. Kemudian kita akan menghitung top 5 kota teratas berdasarkan pengiriman barang paling banyak. Nah, di sini kita bisa lihat customer city. Nah, ini di count berdasarkan order status ini. Kita count berdasarkan kata delivered. Nah, kemudian kita gabungkan dengan customer city. Nah, hasilnya Sao Paulo yang teratas, kemudian Rio de Janeiro kedua, Belo Horizonte ketiga, Brasilia keempat, dan Campinas kelima. Ini sebenarnya supaya kita tahu juga
secara terpisah dari yang tadi pivot table itu kan ada customer city. Nah, di sini customer city paling banyak yang harus kita targetkan itu di Sao Paulo ternyata. Nah, dan gitu kita bisa eh, meningkatkan growth penjualan kita dengan menargetkan City Sao Paulo ini. Kemudian ada tren bulan pengiriman paling banyak. Nah, di sini seperti ini kodenya. Kemudian di sini kita bisa lihat trennya. Ternyata paling banyak yang pesan itu pada bulan April, Juni, Juli, Oktober, September, kemudian November. Nah, ini mungkin berkaitan dengan liburan-liburan, musim liburan seperti Juni, Juli ini kan, ataupun akhir tahun seperti November. Kemudian hmm, April, mungkin seperti ada event-event tertentu ya, mungkin ada diskon yang agresif, se- supaya pelanggan itu lebih tertarik untuk membeli, jadi membeli lebih banyak begitu. Kemudian ini sebenarnya kurang lengkap datanya, jadi seperti ini. Dan di sini kita bisa lihat, kita bisa targetkan barang apa yang harus kita stok pada bulan-bulan tertentu. Seperti bulan April ini, Juni, Juli, Oktober, bulan November. Nah, kemudian kita eh, akan lanjut pada pie chart. Nah, di sini sebenarnya ini beda bentuk aja sih. Yang tadi kan bar chart, nah ini pie chart. Nah, di sini kita juga bisa lihat eh, ternyata seller itu menawarkan di pembayarannya ada 4, credit card, Bolito, voucher, sama debit card. Nah, di sini di credit card ternyata paling banyak nih. Nah, seller sebenarnya bisa fokus pada pembayaran yang relevan dengan pelanggannya ataupun lebih nyaman, tapi tidak apa-apa juga untuk mempertahankan ketiga ini, ataupun bisa menggunakan diskon khusus atau menggunakan tipe pembayaran lain itu dikaitkan dengan promosi-promosi khusus tertentu supaya bisa meningkatkan eh, penggunaan tipe pembayaran ataupun bisa meningkatkan growth penjualan juga. Nah, lalu sekarang kami juga mengumpulkan data 3 metode pembayaran dengan data dan dengan 3 data teratas dari wilayah customer. Dari sini kita dapat menghasilkan data untuk melihat preferensi pembayaran yang berbeda antar wilayah. Jadi untuk kalau perusahaan mau menerapkan promosi itu dapat dilakukan yang lebih terarah sesuai dengan wilayahnya. Lalu di sini yang terakhir kami membuat visualisasi menggunakan heat map. Nah, dari sini dapat dilihat pola penggunaan metode pembayaran di wilayah dengan pelanggan yang kontribusinya paling tinggi. Nah, setiap warna heat map ini itu merepresentasikan tingkat transaksi untuk jenis pembayaran dan wilayah pelanggan. Misalkan di sini untuk wilayah MG, metode pembayaran tertinggi menggunakan credit card, lalu yang kedua menggunakan Bolito, dan yang ketiga menggunakan voucher. Di sini juga ditampilkan keterangannya bahwa semakin terang warnanya itu mengartikan frekuensi pembayaran itu semakin tinggi. Sehingga dari visualisasi ini, kita dapat lihat dengan mudah metode pembayaran yang paling dominan untuk masing-masing wilayahnya. Kemudian kita akan beralih pada Power BI. Nah, di sini sebenarnya ada dua sisi, yaitu sisi customer dan sisi seller. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang sisi customer terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kenapa sisi customer itu penting? Supaya kita itu bisa tahu tipe pembayaran apa yang mereka sering pakai, yang relevan atau yang nyaman bagi mereka, kemudian kategori produk yang sering mereka pesan, sering mereka beli, kemudian juga konsumer dari negara mana yang sering beli lewat Presiden e-commerce ini. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat dari customer plus order tiap tahun ini. Jadi, ini dibuka mulai 2016. Bisa lihat cuman ada 29, kemudian 4561, kemudian 6095. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ini mengalami peningkatan secara signifikan ya, perisilian e-commerce ini. Nah, kita bisa lihat bahwa tiap tahun mengalami peningkatan, entah secara customer ataupun secara order. Nah, kita di sini kita juga bisa lihat jumlah pelanggan kita secara umum itu lumayan banyak ya, 10,72K. Kemudian, top 5 negara dengan pengeluaran paling banyak ini customer mana yang paling banyak membeli dari lewat misalnya e-commerce ini ternyata dari negara SP. Kemudian kedua ada
RC ketiga, MG, RS keempat, dan PR kelima. Nah, ini secara umum saja. Kemudian, top 5 kategori produk yang paling banyak dipesan ternyata vegetable ini sangat laris manis ya, yang dijual di Brazil e-commerce ini. Health beauty kedua, sport leisure ketiga, furniture taker keempat, computer accessories kelima. Nah, sebenarnya seller-seller bisa lebih fokus ke 5 top produk ini ya. Ataupun bisa mempromosikan produk-produk lain. Kemudian kita bisa mengutak-atik. Dari sini kita bisa lihat bahwa tipe pembayaran paling baik dipakai oleh pelanggan di Brazil e-commerce ternyata credit card. Jadi di sini kita bisa lihat jumlah pelanggannya paling besar 7.966. Kemudian penggunaannya untuk apa aja? Untuk pembelian vegetable, health beauty, sport leisure, furniture decor, dan housewares. Ternyata benar paling banyak juga pelanggannya dari SP yang menggunakan credit card ini. Kedua RC, MG, PR, sama RS. Nah ini beda dari yang tadi. Tadi kan PR paling banyak, paling bawah. Nah, denda paling dikit debit card. Nah, di sini kita bisa menggunakan marketing seperti diskon menggunakan tipe pembayaran debit card eh, ataupun voucher supaya kita bisa meningkatkan growth tujuan kita dan juga kita bisa meningkatkan penggunaan tipe pembayaran yang debit card sama voucher. Kemudian kita juga bisa mengutak-utik nama kategori produk ataupun negara, kota, dan tahun. Jadi kita bisa lihat di sini data audio itu jumlah pelanggannya 39, di pembayaran cuma 3, yang dibeli ya cuma audio saja, negaranya ternyata ya lumayan banyak, cukup banyak yang beli. Kemudian misal di customer state, TF, nah di sini kita bisa lihat negaranya kan cuma satu, jadi ya 100%, di pembayarannya ada 4, jumlah pelanggan 24, ternyata lumayan banyak kategori produk yang dipesan. Kemudian customer city, nah di sini kita juga bisa lihat misal aplik kampung, nah jumlah pelanggannya cuma satu aja. Nah, di sini kita bisa menggunakan marketing promosi ke negara-negara lain ya. Selain SP yang tadi itu, kita bisa lebih mengeksposure produk-produk kita ataupun seller kita melalui ads ataupun lain sebagainya. Kemudian 16, di sini kita bisa lihat, ini sebenarnya tidak sama karena customer dan jumlah order tidak sama. Jadi mungkin ada customer yang membeli lebih dari satu produk. 17 mengalami peningkatan, 5952 yang terakhir. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian seller. Jadi di sini kita bisa lihat kalau total penjualan gross dalam 3 tahun itu 162 M, di mana pada tahun 2016 itu sebesar 308.000, kemudian tahun 2017 itu 65 M, dan tahun 2018 itu meningkat lagi jadi 90 M. Nah, secara keseluruhan kita itu bisa lihat melalui tren di sebelah sini, yang ini kita hitung berdasarkan order ID yang masuk. Dari tahun 2016 sampai 2017 itu jumlah ID, jumlah orderan yang masuk itu terus meningkat. Jadi tren ini menunjukkan kalau aktivitas belanja online itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam hal ini, artinya e-commerce itu semakin diterima dan menjadi pilihan masyarakat. Selain itu, e-commerce ini merupakan sektor yang layak untuk dikembangkan dan juga diinvestasikan. Untuk kedepannya, perusahaan bisa menentukan target penjualan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, melihat target-target yang sudah dicapai di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dalam hal perluasan, perusahaan itu juga bisa menambah seller-seller baru dengan kategori produk yang semakin beragam. Lanjut ke diagram yang sebelah sini, yaitu top 5 penjual dengan review bagus. Jadi ini kita lihat dari Seller City dengan review paling bagus, yaitu ada Sao Paulo, kemudian didukung oleh kota-kota berikutnya. Dalam hal ini, kota Sao Paulo ini bisa kita jadikan standar dengan pelayanan yang paling baik, sehingga strategi dari kota Sao Paulo bisa kita terapkan dan bisa diadaptasi di kota-kota lainnya yang mungkin reviewnya masih kurang baik, sehingga semua kota itu bisa memiliki review yang sama baiknya. Selain itu, review yang bagus ini juga ada pengaruh dari total penjualan yang bisa kita lihat di
grafik sebelah sini karena jumlah penjualan dari Sao Paulo itu memang paling banyak dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Jadi, dari grafik sebelah sini kita juga bisa mengidentifikasi di mana wilayah pasar utama sehingga perusahaan itu bisa memprioritaskan mulai dari strategi pemasaran, optimalisasi, logistik, dan juga perencanaan ekspansi yang berbasis wilayah dengan melihat di wilayah mana yang sebenarnya merupakan pusatnya, yaitu di negara SP ini. Kayak gitu. Nah, dari scroller di sini, kita dapat melihat nih proporsi penjualan secara keseluruhan. Bisa dilihat bahwa tahun 2016 ini hanya 0,2%. Namun, itu karena di tahun 2016 ini data yang kami miliki itu kurang lengkap ya. Jadi di sini hanya ada dari bulan Oktober sampai dengan Desember. Nah, namun juga dapat dilihat bahwa di bulan Oktober hanya ada 19, bulan November ada 9, bulan Desember hanya 1. Lalu untuk di tahun 2017 yaitu sebesar 41,85%. Di sini kita dapat melihat nih penjualannya dari bulan Januari hingga bulan Desember itu selalu meningkat. Mulai dari bulan Januari sebanyak 33, Februari 161, peningkatan itu cukup signifikan. Ke bulan Maret juga meningkatnya signifikan, di bulan April sedikit menurun, lalu di bulan Mei kembali naik lagi. Dan seterusnya sampai bulan Desember meningkat sehingga 816 order pesanan yang terkirim. Lalu di 2018, eh, data yang tersedia hanya sampai dengan September. Namun jika diperhatikan kembali, di 2018 proporsi secara keseluruhannya itu sekitar 57,95%. Yang mana jika dibandingkan dengan tahun 2017, jelas ini lebih besar karena dari bulannya saja 2017 itu full 12 bulan, sedangkan untuk 2018 hanya sampai dengan bulan September. Dengan proporsi yang lebih besar, artinya menunjukkan bahwa di tahun 2018 itu perusahaan berhasil meningkatkan penjualan lebih banyak lagi. Dilihat dari bulan Januari saja, sudah dimulai dari jumlah pesanannya sebesar 705. Bulan Februari 621, bulan Maret 778, dan puncaknya di bulan April 911, dan bulan Agustus 930. Untuk di September hanya 5, ini kemungkinan karena adanya data yang kurang lengkap, sehingga yang kami tampilkan di sini mungkin kurang valid karena kurangnya kelengkapan data.